kurikulum satuan pendidikannya, kemudian bagaimana cara mengembangkan ya perangkatnya, kemudian bahan ajarnya, bagaimana cara pelaksanaan pembelajarannya sampai asesmennya seperti apa, itu nanti akan dilakukan pendampingan oleh kita, dan itu sesuai dengan komitmen pimpinan Pak Dirjen maupun Pak Direktur bahwa nanti yang akan dimaksudkan dalam hal ini adalah yaitu pengawas. Nah itu yang nomor 3 itu baru sekalian. Jadi pemberdayaan JAP-TP dan pengawas mengawal penjaminan mutu implementasi kurikulum prototip di madrasah. Jadi nanti yang betul-betul harus memahami cara konsep kurikulum seperti alurnya seperti apa, kemudian asesmennya seperti apa, maka sahabat-sahabat kita pengawas semuanya tapi harus memahami betul, karena pengawas nanti betul-betul akan dimaksimalkan. Dan itu kami kemarin sampaikan komitmen kita, seluruh pengawas madrasah se-Indonesia punya komitmen itu, dan kita sudah sampaikan betul kepada pimpinan pada saat kami FGD dengan beliau. Jadi nanti pengawas harus tahu duluan bagaimana mengawal kegiatan-kegiatan implementasi piloting dari kurikulum prototip yang akan dibangun madrasah ini. Itu yang ketiga kawan-kawan sekalian. Baru berikutnya Bapak sekalian perlu penyesuaian kebijakan. Nah ini kemarin kalau Bapak Ibu sekalian melihat paparan Pak Direktur Kitika bahwa di madrasah-madrasah yang menjadi piloting nanti, maka nanti karena kurikulum ini sangat fleksibel dinamis Bapak sekalian, maka nanti juga simpatikanya khusus madrasah-madrasah yang menjadi piloting, maka nanti akan disesuaikan di simpatikanya. Artinya nanti kita diskusi banyak kawan-kawan sekalian, karena implementasi dari kurikulum ini luar biasa, dampaknya luar biasa. Dengan tidak adanya KKM, misalnya dengan tidak adanya KIKD menjadi sipil, kemudian tidak ada lagi penjurusan misalnya untuk madrasah aliyah misalnya dan seterusnya, itu dampaknya luar biasa kawan-kawan. Oleh karena itulah, maka di sini nanti akan disesuaikan. Jadi ada komitmen pimpinan seperti itu. Kemudian yang tak kalah pentingnya yang perlu diperkuat adalah penguatan pelaksanaan supervisi pembelajaran, di mana telah kita ketahui bahwa sudah ada KMA 624 tahun 2021, tetapi pada tataran implementasi sampai hari ini kan sangat lemah. Nah oleh karena itu maka dalam memfasilitasi ini insya Allah minggu depan kami hadirkan beberapa narasumber termasuk Bunda Ida yang telah membantu kiat-kiat strategi, kiat sukses, kiat mudah untuk melakukan supervisi pembelajaran abad 21 berdasarkan KMA 624 itu dibarengi nanti dengan aplikasi sederhana untuk membantu mempermudah. Dan itu semalam sudah didiskusikan, dan itu insya Allah kita agendakan minggu depan. Jadi ini adalah komitmen ya, strategi penentuan strategi regulasi kurikulum yang ada di madrasah, itu yang perlu kami sampaikan kepada kawan basir itu yang pertama. Kemudian yang kedua Bapak sekalian adalah jam pelajaran. Kontrak jam pelajaran tidak lagi didesain per pekan, tetapi per tahun. Nah, di situ sudah ada di kurikulum prototip yang miliknya Kemendikbud itu sudah ada di situ. Diatur kontraknya selama setahun. Misalnya untuk RA nanti akan dikembangkan sama. Kita mengadopsi namanya kurikulum adaptif. Kita kan tidak membuat sendiri, tapi kita adaptasi dari kurikulum yang sudah ada, yang sudah diimplementasikan di sekolah. Oleh karena itu, Bapak sekalian, maka, dengan tidak adanya target GP per pekan, tetapi kontraknya adalah setahun, maka disitulah kewenangan satuan pendidikan luar biasa. Ini betul-betul merdeka. Artinya kemerdekaan, tetapi kemerdekaan kita tidak bisa lepas. Tetapi oleh karena itulah maka perannya pengawas menjadi sangat strategis. Dia melakukan pendampingan, melakukan advokasi, maka ini perannya pengawas luar biasa. Nah, jadi tidak harus mempelajari hal-hal yang setiap minggu misalnya. Atau tidak lagi misalnya itu sebagai gambaran misalnya kalau kita ibaratkan kuliah kemarin diskusinya itu MKDU mata pelajaran umum misalnya, mata pelajaran kuliah dasar umum itu misalnya selesai semester 1, maka semester 2 mata pelajaran itu tidak lagi diajarkan, tapi kita nanti mengampu mata pelajaran yang lain seterusnya dan seterusnya. Jadi di situ kawan-kawan sekalian. Kemudian satuan pendidikan akan maka oleh karena itu juga dampaknya adalah bagaimana satuan pendidikan mendesain strategi pembelajarannya. Karena sekarang sudah tidak lagi per pekan hitungan jamnya, tapi didesain kontrak belajarnya satu tahun untuk MA berapa, untuk MTS berapa, untuk MI berapa, untuk RA berapa, kontraknya setahun, maka itulah kewenangan satuan pendidikan bagaimana mendesain itu. Nah itu, jadi itu harus sekalian.
Kemudian baru yang keempat, dengan tidak lagi penghitungan jam per pekan itulah, maka ini dalam konteks memperkuat KMA, draft KMA atau SK Dirjen Draft Dirjen Pendidikan yang lagi didesain itu dalam konteks ingin memperkuat implementasi KMA 184 tahun 2019. Jujur kita sampai hari ini kita belum memahami secara filosofi reasoningnya dari KMA 184 itu. Kalau tahu tetapi reasoningnya, filosofinya kita belum paham. Nah, oleh karena itulah kawan-kawan sekalian, maka ini yang akan kita pelajari bareng-bareng nanti di dalam kesempatan ini kita diskusikan saja. Mas Sam, kalau Pak Kasubdit maupun Pak Kasih gabung, mohon kami ingatkan Mas Sam. Ya, karena kami ini pengganti. Pak Madio kami ini badal Pak, pengganti saja ini. Sebenarnya kami ada kegiatan Pak Madio, tapi karena ini ya tidak, beliau belum gabung, akhirnya kami yang harus menyampaikan ini Pak Madio. Ini ya. Jadi kami badal saja ini Pak, pengganti ini. Tidak ada akar rotan pun jadi gitu Pak ya. Oke. Jadi itu yang kedua kawan-kawan sekalian. Baru yang ketiga adalah usaha wujudkan madrasah berprestasi itu dilakukan melalui kegiatan yang fleksibel. Apa ciri khas dari kurikulum prototip ini termasuk di Kementerian Agama nanti yang dikembangkan adalah sifatnya fleksibel. Nah, karena fleksibel, maka tema-tema itu kalau selama ini tematik hanya dikenal di RA dan di MI, maka tematik itu nanti bisa dikembangkan di semua tingkatan. Jadi tematik itu bisa dikembangkan di semua tingkatan nanti. Jadi misalnya sebagai gambaran kawan-kawan sekalian, maka ini lebih tematiknya bisa lintas jenjang, bisa lintas mapel misalnya. Misalnya sebagai gambaran, misalnya guru ngajar Quran hadis bisa kerjasama dengan guru kimia, bisa kerjasama dengan guru-guru yang lain, guru mapel yang lain misalnya. Misalnya guru yang ngajar sosiologi bisa kerjasama dengan guru PKN, bisa kerjasama dengan guru akidah akhlak misalnya. Jadi nanti kalau tema-tema tematik selama ini hanya dikenal di RA maupun di DMI, tetapi di dalam kurikulum baru itu nanti itulah yang maksudnya fleksibel dan kontekstualnya. Jadi kontekstual. Jadi betul tema itu betul-betul nanti bisa diimplementasikan. Inilah kewenangan guru, bagaimana taruhannya sekarang, bagaimana kompetensi guru terus diasah secara berkelanjutan. Kemudian yang berikutnya kawan-kawan sekalian adalah fleksibel. Nah, yang dimaksud dengan fleksibel kawan-kawan jadi itulah. Jadi yang menentukan bagaimana jadi uang dan waktu lebih banyak kepada guru kita, bagaimana mendesain pembelajaran. Kemudian stresinya adalah kepada anak-anak kita. Jadi tetap endingnya bagaimana anak-anak kita mendapatkan pelajaran yang menyenangkan dan tidak terlalu terbebani sebenarnya. Nah, maka ini menjadi penting, mindsetnya guru-guru kita adalah menjadi penting bagaimana nanti didudukan bersama-sama, kita diskusi bersama-sama dengan beliau-beliau, bagaimana itu yang perlu kita paham. Jadi ada fleksibel dan kontekstual. Itu Bapak sekalian. Oleh karena itu Bapak sekalian, maka ini ada 3 tipe yang paling mendasar di kurikulum prototip, termasuk yang akan dikembangkan nanti di kita Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, pembelajaran berbasis proyek. Artinya yang dimaksud dengan pembelajaran berbasis proyek itu tidak hanya langsung hari itu, tetapi proyek itu adalah proyek berkepanjangan, berkelanjutan, tidak hari ini mengajar kemudian. Nah, tetapi oleh karena itulah maka di dalam konteks inilah yang dimaksud dengan proyek itu adalah bagaimana anak langsung mengalami sendiri, merasakan sendiri praktek dan tidak hanya narasi-narasi, tetapi tidak hanya pengetahuan. Maka oleh karena itu di dalam capaian pembelajaran itu maka tidak lagi dipisahkan antara kognitif, afektif dan psikomotorik menjadi satu kesatuan. Sehingga misalnya begitu anak misalnya belajar tentang bab jenazah misalnya, maka tidak hanya diberikan pengetahuan tentang bab jenazah, bagaimana merawat jenazah, tapi langsung dicoba dipraktekkan dalam konteks yang sederhana. Itu yang dimaksudkan dengan pengembangan berbasis proyek dan seterusnya, maupun mapel-mapel yang lain. Kemudian pengembangan soft skill atau karakter. Jadi karakter itu di sini ditanamkan bagaimana itu adalah perbandingannya 30 berbanding 30. Artinya pengetahuan dasar yang diberikan kepada anak itu adalah 70%, tapi karakternya itu, penanam karakternya itu langsung berupa praktek-praktek nyata, kemudian langsung anak mendapatkan pengalaman real, itu adalah 30%. Nah ini yang dicoba nanti dikembangkan. Kemudian berikutnya adalah fokus pada materi sosial, di mana Bapak sekalian sebagaimana kita ketahui bahwa di materi-materi sekarang ini sebenarnya sejak kurikulum darurat ya, kita ada panduan kurikulum darurat sejak 2020.
Di situ sebenarnya materi hanya fokus pada materi-materi sosial, tidak lagi pada materi-materi yang sifatnya umum, generik, tetapi inilah maka kesempatan guru untuk lebih mengeksplor potensinya. Bagaimana mengeksplor potensi anak-anak, bagaimana juga anak mempunyai pemahaman dasar. Tetapi yang perlu diingat Bapak Ibu sekalian, bahkan di sini yang perlu dikembangkan adalah kompetensi literasi dan numerasi, itu yang perlu dikembangkan. Nah ini, jadi disitulah fokus pada materi di situ kawan-kawan sekalian. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang sudah saya sampaikan tadi di awal, fleksibelnya itu adalah guru melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan murid, atau istilahnya teach in the right level. Nah, karena sekarang sudah ada beberapa level kompetensi ya, kalau kawan-kawan sekalian kemarin melihat misalnya ada sudah model kompetensi yang dikembangkan sejak 2021 di Kemendikbud, maka sebenarnya level-level itu yang coba nanti dikembangkan. Tetapi ini adalah sebagai pemahaman dasar bagi kita semua. Kemudian juga di situ adalah fleksibelnya juga bagaimana bicara tentang kearifan lokal. Jadi bagaimana masing-masing guru, masing-masing satuan pendidikan, masing-masing wilayah itu harus dikembangkan sesuai dengan kearifan lokal. Itu kawan-kawan sekalian tentang juga yang akan dikembangkan di Kementerian Agama. Sehingga ada kata guru-guru kita tanya bagaimana implementasinya, maka ini menjadi penting sehingga kawan-kawan kita semua kemudian buku ajar sekarang. Buku ajarnya juga sudah ada, Bapak Ibu sekalian. Jadi buku ajarnya sudah yang di materi umum, sudah lengkap. Jadi di situ sudah disediakan oleh pemerintah. Tetapi guru-guru kita sekarang yang tinggal mengembangkan. Sama, CIP itu capaian pembelajaran sudah dikembangkan dari pusat, itu adalah standar minimal. Nah sekarang tugasnya guru-guru kita, tim pengembang di satuan pendidikan, tim penjamin mutu di satuan pendidikan tinggal mengembangkan bagaimana disesuaikan dengan konteks, disesuaikan dengan kearifan masing-masing kebutuhan satuan pendidikan. Nah itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang perlu kita ketahui Bapak sekalian, maka inilah karakteristik pengembangan kurikulum di madrasah. Nah Bapak Ibu sekalian yang perlu kita sampaikan, nah ini Bapak sekalian, jadi karakteristik pengembangan kurikulum prototip di madrasah. Jadi Bapak sekalian, jadi kurikulum sederhana, walaupun namanya adalah kurikulum yang sedang dikembangkan adalah kurikulum recovery, tetapi tidak jangka pendek. Karena kita pun kemarin disampaikan oleh Pak Direktur, disampaikan oleh Pak Kasubdit, disampaikan oleh Bapak Ibu Kasih, bahwa kita tidak tahu sampai kapan kegiatan wabah pandemi COVID-19 ini. Maka walaupun namanya adalah sebagai recovery pembelajaran pasca pandemi, tetapi ini kan tidak ada jangka waktu. Oleh karena itu maka saran beliau kemarin adalah jangka panjang. Oleh karena itu maka yang pertama kurikulum yang dicoba disediakan dan dikembangkan di madrasah nanti itu adalah yang pertama adalah otonomi madrasah dan guru. Jadi pemerintah pusat dalam konteks ini dalam Jenpendis mengembangkan struktur kurikulumnya. Nah oleh karena itu maka tetapi itu adalah standar minimal. Nah jadi itu yang dikembangkan nanti itu berangkat dari KMA 184 tahun 2019, tapi nanti akan diperkuat dengan KMA yang berdiri sendiri tapi memperkuat KMA, tidak menafikan KMA 184 ini tapi memperkuat KMA 184 dan juga akan diterbitkan SK Dirjenpendisnya sebagai implementasi dari piloting dari kurikulum prototip yang akan dikembangkan di madrasah. Itu kawan-kawan sekalian. Itu yang pertama, jadi memberikan otonomi yang seluas-luasnya kepada madrasah dan bagaimana juga guru mampu mengeksplor potensinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, satuan pendidikan dan pendidik memiliki keleluasaan untuk mengorganisasi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa dan konteks lokal. Jadi ini yang perlu memberikan pemahaman secara terus-menerus, baik itu yang hadir di forum ini kawan-kawan pengawas maupun guru maupun kepala madrasah. Maka disinilah pentingnya merubah pola mindset guru-guru kita. Karena sebagus apapun kurikulum didesain, tetapi mindsetnya guru-guru kita tetap menggunakan paradigma lama, maka kurikulum yang didesain sebagus apapun tidak akan mencapai sasaran. Nah, kemudian berikutnya adalah fleksibilitas dalam penggunaan pembelajaran agar pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan kecepatan belajar anak-anak kita. Jadi itu adalah yang pertama, itu adalah mainstream jangan dibangun. Ya, jadi kurikulum disediakan dan fleksibel itu adalah senilai dengan kemandirian madrasah. Jadi sekali ini tagline Pak Direktur yang baru kan Pak Direktur KSKK kan madrasah mandiri berprestasi. Maka dalam konteks kemandirian madrasah itulah maka di situ ada beberapa item itu. Kemudian yang berikutnya mudah diterapkan. Jadi prinsipnya kurikulum yang dicoba nanti dikembangkan itu mudah diterapkan.
apa yang mudah diterapkan, kita kan nanti dari tujuan capaian pembelajaran kan menjadi tujuan pembelajaran, menjadi kegiatan pembelajaran dan seterusnya. Yang sampai sekarang ini sedang draftnya sedang digodok di Kemendikbudristek, yaitu ada standar SKL, standar isi dan standar proses. Jadi Bapak Ibu sekalian sekarang sedang dibuat menyesuaikan dengan kurikulum terbaru itu di Kemendikbudristek, sampai hari ini belum selesai karena kemarin Pak Yogi selaku tim pengembang, tim penyusun kurikulum di Kemendikbudristek cerita bahwa hari ini sedang dikembangkan yaitu standar SKL, kemudian standar isi dan standar proses. Dan Pak Kasubdit, Pak Direktur, dan Bapak Ibu Kasih Direktorat SKK terlibat dalam kegiatan ini dalam konteks supaya punya andil juga bagaimana madrasah tidak ditinggal gitu ya. Itu yang perlu kami sampaikan kepada kawan-kawan sekalian. Kemudian Bapak Ibu sekalian, pemerintah menyediakan panduan untuk membantu. Nah ini, jadi panduannya itu nanti akan ditentukan dalam berupa SK Dirjen Pendidik itu kawan-kawan sekalian. Kemudian kebersamaan, pengembangan kurikulum. Nah, jadi bahan ajarnya juga bagaimana supaya bisa dipahami. Jadi madrasah juga melibatkan masyarakat, kepala madrasah, guru, dan seterusnya itu ada kolaborasi. Jadi bagaimana dibangun sinergi. Itu kawan-kawan sekalian tentang karesti yang dibangun nanti sebagai gambaran implementasi piloting ya di tahun ajaran baru 2022-2023. Kemudian struktur kurikulumnya seperti ini kawan-kawan sekalian ya. Struktur kurikulumnya ada itu untuk RA ya, kegiatan bermain sebagai proses belajar yang utama. Jadi tetap di RA itu karakternya adalah memang bermain, tidak untuk penguatan karakter penguat pengetahuan, tetapi di sini adalah dikembangkan literasi dini. Nah, dan pengalaman karakter melalui kegiatan bermain belajar atau buku capaian anak atau cergam kreatif. Nah, modul bahan ajar dan capaian pembelajaran untuk RA atau TK itu sudah ada. Nanti tinggal dikonversi, tinggal dimodif, itu nanti dikembangkan oleh pusat. Kemudian fase fondasi untuk meningkatkan kesiapan belajar di tingkat selanjutnya. Jadi penguatan karakter. Jadi ini. Kemudian pembelajaran berbasis proyek. Jadi ini kawan-kawan sekalian untuk RA itu nanti itu gambaran struktur kurikulum yang nanti dikembangkan ya. Jadi kalau RA insya Allah tidak terlalu jadi bersalah sama dengan kawan yang lain, tetapi ada literasi dini, kemudian penguatan karakter itu yang dikembangkan. Sedangkan untuk MI Bapak sekalian, penguatan kompetensi mendasar dan pemahaman holistik untuk MI adalah ini untuk memahami lingkungan sekitar. Mata pelajaran IPA IPS digabung sekarang menjadi IPAS ya. Jadi tidak lagi ada mata pelajaran IPA IPS, tapi sekarang sudah digabung menjadi satu kesatuan sehingga tidak lagi terjadi dikotomi. Nah ini yang menjadi penting. Kemudian yang terbaru adalah diajarkan ini sudah dikenalkan City ya. Kalau kemarin kawan-kawan City yang diajarkan di kawan-kawan yang menerima pelatihan fasilitator instruktur nasional, maka sekarang continuous thinking itu sudah dikenalkan di tingkat NI. Jadi mau diajarkan bagaimana penguatan literasinya, penguatan IT-nya sudah dikenalkan di NI. Nah itu, jadi City sekarang mulai dikenalkan di NI. Kemudian bahasa Inggris sebagai mata pelajaran pilihan. Ya, jadi mata pelajaran. Jadi bahasa Inggris yang sekarang sudah diajarkan sebagai mata pelajaran untuk NI. Kemudian pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan kemandirian. Kemandirian madrasah dilakukan minimal 2 kali dalam 1 tahun ajaran. Nah itu sebagai gambaran saja kawan-kawan. Memang ini belum final, tapi ini adalah sebagai gambaran saja. Nanti finalnya kan berupa KMA dan berupa SK Dirjen Pendidik ya. Tapi paling tidak kawan-kawan sekalian, terutama sahabat-sahabat kami pengawas, kalau ditanyakan oleh guru, ditanyakan oleh kepala madrasah binaan, paling tidak kita memberikan pencerahan kepada guru-guru kita, kepada kawan-kawan kepala madrasah kita. Kemudian untuk tingkat MTS ya, jadi tingkat MTS sekarang mata pelajaran IT ya, sekarang sudah, kalau kemarin di kurikulum 2013 itu kan di-split, diintegrasikan kepada semua mata pelajaran, karena dianggap kita sudah mahir IT semua. Nah, di kurikulum adaptif yang ingin dikembangkan di Kementerian Agama maupun di Kemendikbud ini, sekarang kurikulum mata pelajaran IT sudah berdiri sendiri ya. Nah ini, bahkan menjadi mata pelajaran wajib. Dan seterusnya. Kemudian sama sekali lagi untuk penguatan karakter berbasis proyek itu kalau di MI minimal 2 kali setahun, tetapi kalau di Madrasah Sanawiyah minimal 3 kali setahun.
Dan insya Allah kalau di lingkungan pesantren, lebih-lebih madrasah lingkungan pesantren, kegiatan-kegiatan proyek, kegiatan berbasis proyek dan pembelajaran yang langsung praktek itu insya Allah tidak lagi menjadi hal baru. Dan ini sebenarnya kalau bahasa kami dan kemarin kawan guyonan kami itu bahwa kurikulum prototip ini adalah sebenarnya pesantren banget gitu ya. Jadi bahasanya pesantren banget. Jadi di pesantren itu sebenarnya tidak terlalu barang baru dengan kurikulum ini sebenarnya. Kemudian di tingkat MA Bapak sekalian, program peminatan penjurusan tidak diberlakukan. Nah, jadi ini tidak lagi peminatan. Sebagai gambaran Bapak sekalian misalnya begini. Jadi anak di kelas 10 nanti akan belajar lagi mata-mata penentu di kelas MTS. Ya, yang dipelajari itu diperkuat lagi di kelas 10. Baru nanti di kelas 11 anak ini konsentrasinya di mana? Di kelas 11 misalnya anak ini kemudian berdasarkan hasil pemetaan mapping masing-masing guru nah di sini pentingnya sekali lagi pentingnya guru BK di sini. Jadi guru BK betul-betul penting bagaimana memetakan kompetensi anak-anak khususnya di MA. Jadi misalnya anak ini sama-sama anggap kalau dulu jurusan IPA, tapi nanti ditanyakan dulu hasil pemetaan. Kalau ini anak ini menjadi teknokrat, menjadi saintik, maka anak itu tidak perlu belajar biologi terlalu dalam, tapi anak itu belajar fisika dan kimia yang kuat misalnya seperti itu. Kalau anak ini ingin menjadi kedokteran atau bergerak di bidang kesehatan, maka mata pelajaran fisika tidak perlu diperdalam, bahkan tidak perlu dipelajari, disampaikan ajari, tapi yang diperkuat adalah mata pelajaran biologi dengan kimia dan seterusnya. Begitu juga anak ingin mempelajari mata pelajaran agama, ingin nanti desainnya menjadi kiai atau menjadi ulama misalnya, maka mata pelajaran yang MKDU itu maka nanti yang berkuat adalah mata pelajaran agama. Jadi itu sebagai gambaran kawan-kawan sekalian, maka di kelas 10 itu adalah mata pelajaran yang di MTS yang berkuat lagi. Sedangkan di kelas 11-12 menghitung mata pelajaran dari kelompok mata pelajaran wajib dan pilihan. Nah, mata pelajaran dari kelompok MIPA, IPS, bahasa dan keterampilan vokasi sesuai dengan pikiran anak kita. Jadi betul-betul disesuaikan. Kalau anak ini ingin jadi sastrawan, walaupun itu maka di situ nanti yang berkuat adalah mata pelajaran sastra, bahasa dan sastranya yang perlu diperkuat. Kemudian pembelajaran berbasis sama dengan yang di ini, tetapi ada satu syarat yang untuk anak kelas 3 yang ingin keluar, sama dengan dulu mungkin pada periode saya, Pak Madio dan kawan-kawan Pak Basit, anak ingin keluar itu dulu wajib membuat paper dulu ya, wajib membuat paper ya, jadi membuat karya tulis ilmiah. Nah, untuk anak kelas 3 MA nanti ke depannya itu sebagai syarat untuk kelulusannya, walaupun yang menentukan kelulusan adalah satuan pendidikan, maka adalah membuat karya tulis ilmiah. Itu Bapak sekalian sebagai gambaran. Nah, ini prinsip asesmennya. Nah, jadi asesmen. Jadi nanti itu sebagai gambaran saja kawan-kawan sekalian. Jadi itu barangkali pengantar saya. Pak Sam maupun Pak Didin, apakah Pak Kasim maupun Pak Kasubdit sudah bergabung? Belum Pak. Oke, saya kembalikan dulu ke Pak Sam. Itu barangkali Pak Sam dan Pak Didin dan Pak Tuman. Baik. Terima kasih banyak Pak Ketua, luar biasa apa yang telah disampaikan ini, paling tidak memberikan gambaran kepada kita, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang selama ini barangkali muncul di kepala kita masing-masing terkait dengan akan seperti apa kurikulum yang ada di Kementerian Agama. Setidaknya apa yang disampaikan oleh Ketua Pokjawas Madrasah Nasional Pak Zurni, insya Allah akan menjadi hal yang mendasar untuk kemudian kita kembangkan ke depan. Kita berharap bahwa Pak Kasubdit dan Pak Kasih bisa memberikan penguatan, tapi ada informasi dari beliau bahwa saat ini beliau mohon maaf, sehingga saya kira diskusi kita sore hari ini paling tidak memberikan gambaran kepada teman-teman terkait FGD sudah memberikan gambaran kita. Untuk itu sebelum kita lanjut ke sesi jawab atau diskusi, kami ingatkan kembali kepada seluruh peserta baik yang lewat Zoom maupun lewat live streaming untuk mengisi daftar hadir yang telah disiapkan oleh tim webinar Jawa Smart. Selanjutnya
yang ini dan 5 orang. Sekali sekali bahwa pertemuan kita ini menjadi awal kemudian membahas secara bersih terkait dengan kurikulum ini, dan ada pertanyaan-pertanyaan sifatnya berupa kebijakan. Nanti tentu kita menunggu bagaimana dari para pejabat yang ada di direktorat, baik Pak Direktur maupun Pak Kas dan yang lain. Karena itu pada Ibu Inti Farhati, kemudian dilanjutkan Pak Arswadi, kami untuk menyampaikan gagasan terkait dengan kurikulum yang kita bahas ini. Silakan Ibu Inti. Oke, terima kasih Pak Samsudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan, saya Ibu Inti Farhati dari Tangerang Selatan ya, dan memang menjadi pengurus di Pokjawasnas sebagai koordinator pengawas RA nasional. Pertama, secara pribadi saya mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Pokjawasnas Madrasah yang sudah menginisiasi kegiatan ini, dan ini merupakan saya acungkan 2 jempol kepada teman-teman yang sudah melakukan ini, dan ini saya sangat menunggu lama Pak Kiai Zurni. Kenapa? Karena kita tuh di luar udah heboh, di mana-mana maupun sekolah maupun madrasah itu sangat heboh dengan seperti apa sih nanti madrasah gitu kan. Karena di Kemendikbud sendiri ada 1 slot sekolah non penggerak maupun madrasah itu boleh menerapkan kurikulum baru atau kurikulum prototipe ini. Jadi hari ini mudah-mudahan kita punya 1 titik terang seperti apakah nanti teman-teman madrasah jika ingin menerapkan kurikulum baru ini. Jadi selamat, dan mudah-mudahan ini tidak hanya sekali ini aja Pak Yai Zurni. Mudah-mudahan ini kita berlanjut, jangan kalah kayak APSI ya. Setiap 2 pekan sekali ada diskusi, kita pun harus seperti itu. Kita sepekan sekali Bu. Ya, apalagi kita sepekan sekali, itu yang pertama. Jadi teruslah semangat, yuk terus untuk bisa mudzakarah ya, kita diskusi ngaji kurikulum baru, terutama kita sebagai leading sektor menjamin mutu di madrasah kita, di binaan madrasah kita masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, saya secara pribadi sangat memohon kepada tim Pokjawasnas Madrasah untuk, ya di sini kan banyak teman-teman yang sangat aktif ya Pak Ketua kita itu, untuk terus mendorong KSKK ataupun Dirjen Pendis untuk segera membuat payung hukumnya. Payung hukum bagaimana jika madrasah-madrasah maupun RA ingin menerapkan kurikulum baru ini. Just info Pak Yai Zurni, di binaan saya pun ini sudah daftar 4 madrasah yang siap untuk menerapkan kurikulum baru ini. Yang pertama adalah Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Kota Tangerang Selatan. Itu siap dengan semangat yang luar biasa. Kemudian ada Madrasah Ibtidaiyah Swasta Nurul Huda Pondok Aren, ada Madrasah Nurul Falah RMJ dan sebagainya. Jadi saya sangat mengharapkan kita untuk terus memotivasi teman-teman para pemangku jabatan di pusat untuk segera membuat payung hukum, sehingga nanti akan tergambar jelas seperti apa nih jika kita ingin menjadi madrasah yang secara mandiri ingin menerapkan kurikulum baru ini. Kemudian kenapa? Apakah nanti sistemnya akan ditunjuk atau memang grassroots dari bawah mengajukan secara pribadi, atau nanti apakah ada seleksi seperti di tetangga kita? Itu menjadi penting. Selanjutnya, karena ini kan kalau kita lihat ya dari kerangka dasar kurikulum itu misalnya ada tujuan pendidikan nasional, turun lagi yang tidak kalah pentingnya itu ada profil pelajar Pancasila. Kemudian ada SKL, nanti dari SKL itu turun menjadi standar isi, standar proses, standar penilaian. Nah, di bawahnya nanti ada CP baru, kita ada kurikulum operasional. Nah, kurikulum ini sejatinya sangat relevan dengan KM
SMA 184 seperti yang tadi Pak Yai Zurni sampaikan. Namun saya ingin sedikit berbagi. Di sini pembelajaran proyek yang menjadi ciri khas kurikulum baru ini berbeda dengan pembelajaran proyek di kurikulum 2013. Di mana di kurikulum baru ini pembelajaran proyek itu benar-benar ingin mengembangkan profil pelajar Pancasila, di mana jamnya itu tersendiri gitu. Jadi tidak masuk di intra. Jadi banyak sekali hal-hal baru, paradigma baru, konsep-konsep baru yang ingin kita sounding ke teman-teman kepala maupun guru. Jadi sebagai pengawas saya sangat mendukung kita untuk terus belajar terus. Jadi sebelum kepala sekolah, kepala madrasah dan guru itu tahu, kalau bisa kita dulu yang tahu. Jadi kita tidak diremehkan. Jadi yuk kita bergandeng tangan nih. Bagaimana caranya kita bisa mendiseminasi pengetahuan kita kepada teman-teman kepala maupun guru sehingga mereka merasa nyaman ketika ingin menerapkan kurikulum baru ini. Sementara itu aja. Terima kasih kepada moderator dan Pak Zurni sebagai Ketua Pokdawasnas. Salam semangat dari Kota Tangerang Selatan. Siap. Terima kasih Kak. Terima kasih Bunda Iti. Terima kasih Ibu Iti, luar biasa. Beliau adalah koordinator RA di Pokjawas Madrasah Nasional. Saya kira apa yang disampaikan oleh Ibu Iti itu semua adalah harapan kita bersama dan menjadi komitmen kita untuk kemudian berusaha mengayomi dan melayani dan mengayomi. Ya. Nah, tadi ada beberapa pertanyaan dari Ibu Iti, Pak Ketua. Bukan pertanyaan sebenarnya ini, cuma penguatan terkait juga ditampung aja dulu Pak, ditampung aja. Kalau bisa mungkin setiap satu pertanyaan diselesaikan supaya bisa kita melihat kondisi kita Pak, ya. Saya. Yang lain mohon di chat aja Pak, ditulis pertanyaannya supaya efektif. Yang lain juga, silakan. Oke, silakan Pak Ketua, mungkin sudah bisa ditangkap dari pertanyaan ini. Ya, saya jawab dulu ya, kawan-kawan sekalian, nggak apa-apa, nanti lanjut ya. Saya jawab dulu. Yang pertama, Bunda Iti, kami kemarin sudah koordinasi dengan Ibu Dr. Kartini bahwa untuk RA, karena beliau adalah leading sektornya di RA, kemarin kami sepakat banyak saja diskusi dengan beliau, karena kebetulan sekarang beliau lagi monitoring madrasah SKS di Banyuwangi dan di Probolinggo, sehingga beliau tidak bisa bergabung. Oleh karena itu, untuk RA, nanti Bunda Iti nanti bisa koordinasi lagi khusus RA, nanti kawan-kawan RA di seluruh Indonesia, baik itu guru maupun kepala pengawas yang membidangi RA nanti bisa tersendiri Bunda Iti. Kita agendakan monggo di kegiatan di koordinator RA untuk diprogramkan, diskusikan, karena sudah ada grup khusus pengawas RA se-Indonesia. Itu yang pertama. Jadi saya sangat apresiasi dan kita sepakat itu, dan kita sudah menjadi komitmen kita bersama bahwa ini adalah akan dilaksanakan tiap pekan, tapi fleksibel. Tidak harus hari Kamis, tapi akan menyesuaikan dengan jadwal dan agenda pejabat-pejabat kita yang ada di Direktorat, KSKK maupun yang ada di G3. Itu yang pertama. Karena dalam sepekan kita ada dua agenda. Yang pertama adalah kegiatan rutin yang seperti ini, kemudian yang kedua adalah podcast. Saya berharap mumpung ini ketemu semua kawan-kawan sekalian, bahwa nanti mohon dengan segala hormat kawan-kawan pengawas yang punya pengalaman best practice, kawan-kawan madrasah binaannya, untuk mohon kami berikan info untuk kita tampilkan secara periodik ya. Kan itu ada kegiatan kita podcast namanya. Jadi terutama madrasah sahabat kita yang terluar, yang perjuangannya itu yang seperti sahabat saya Pak Sugiono ini kan, mau nyebrang laut, kemudian butuh sekian jam, atau sahabat-sahabat kita di NTT misalnya. Nah itu penting, apa yang dilakukan apa, kemudian hadirkan kepala madrasahnya, gurunya hadirkan, pengawasnya hadirkan, maka di situ kita bincang-bincang di kegiatan podcast itu. Dan insya Allah hari Sabtu lusa itu akan kegiatan podcast pertama di 2022. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, desainnya kemarin Bunda Iti, yang kedua adalah kita tidak menunjuk dan tidak ada seleksi. Tetapi desainnya adalah nanti desainnya nanti itu adalah kita diidentifikasi oleh pengawas ya di masing-masing kabupaten kota, kemudian diusulkan di masing-masing kemenang kabupaten kota ya, berdasarkan hasil masukan diskusi dari masing-masing pengawas dan kepala madrasah. Kemudian madrasah baik negeri maupun swasta itu sama-sama boleh nanti menjadi piloting. Kemudian dari itu diusulkan oleh kemenang kabupaten kota ke provinsi dan direkap oleh provinsi diusulkan ke pusat, baru di SK-kan. Itu
desainnya seperti itu. Jadi tidak ada penunjukan, tidak ada seleksi. Tetapi berdasarkan masukan dari bawah, keinginan, kemauan dari bawah, sehingga nanti ada, kalau itu berdasarkan kemauan dari bawah, maka nanti betul-betul berangkat dari ini kemauan, bukan karena kebutuhan, tapi berdasarkan betul-betul kebutuhan yang ingin dicapai oleh satuan pendidikan itu untuk uji coba kurikulum ini, gitu ya. Jadi itu, jadi penting. Kemudian yang ketiga, betul Bunda Iti, jadi PBL proyek maupun ini tidak sama dengan yang kemarin. Kalau yang kemarin kan sifatnya instan ya, tetapi ini betul-betul diharapkan tidak lagi instan. Jadi kegiatan berbasis portofolio, kemudian berbasis produk itu tidak lagi hanya betul-betul hanya menjadi narasi dan instan, tapi memang betul-betul disediakan. Makanya inilah yang sangat suka tadi fleksibel, karena waktunya itu lama dan itu masing-masing satuan pendidikan punya otoritas, kemampuan untuk mengelola pembelajaran, desain pembelajarannya dan kegiatan-kegiatan ekstrakurikulernya, maka disitulah nanti disondingkan kegiatan-kegiatan